perbedaan wakaf ayat terakhir pada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa istiqomah untuk belajar Al-Quran, belajar tajwid, dan juga duduk di majelis ilmu. Kali ini kita akan mempelajari yakni hukum tajwid pada surah Al-Fatihah, yakni pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7 berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ayat ini ada 12 hukum tajwid minimal yang bisa kita lihat di situ. Ada mad asli pada huruf ra, ada hamzah wasal, kemudian ada alif lam samsyiyah, dan yang paling penting adalah kita mempraktekannya. Nah, huruf tebal tentu adalah pada huruf shad, dan itu karena berharokat kasroh, maka tafkhimnya yakni tafkhim nisbi. Jadi tidak sampai 100% tebalnya, tapi tetap huruf tebal. Huruf ra juga huruf tebal, huruf ta juga huruf tebal. Nah, nanti kita akan bertemu dengan izhar an'amta. Di situ ada izhar halqi. Nah, di situ ada alaihim. Apakah kita boleh berhenti pada kalimat alaihim? Boleh. Jadi memang ulama berbeda pendapat di situ. Kalau ulama yang mengatakan boleh berhenti dan yang mengatakan di situ adalah satu ayat, misalkan Imam Nafi, sehingga nanti di situ termasuk ayat yang ke-6. Jadi ayat yang ke-6-nya itu berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu bagaimana dengan ayat sebelumnya? Karena memang Imam Nafi mengatakan bahwasanya bismillah itu bukan daripada Al-Fatihah, sehingga ayat ke-1-nya berbunyi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian. Perbedaan itu ada pada bismillah itu ayat yang pertama atau tidak. Jadi kalau yang mengatakan bismillah ayat yang pertama, maka ayat yang ke-7-nya yang berada di depan kita ini. Namun kalau ada yang mengatakan bismillah bukan ayat pertama, maka yang di depan kita ini ada dua ayat. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Nah, itu harus kita pahami. Sehingga dari beberapa syekh yang telah kami ambil sanad dari mereka, memang ada beberapa pendapat juga. Ada yang mengatakan boleh berhenti di kalimat alaihim, ada yang mengatakan tidak boleh. Pada kalimat waladdallin, itu memang di situ ada mad lazim musaqqal kalimi. Itu ada guru kami yang mengatakan waladdall diberikan nabroh dallin. Nah, itu salah satu seperti itu, misalkan guru-guru yang berasal dari Mesir. Namun kalau yang dari Yaman, misalkan tidak harus dinabrohkan waladdallin, cukup dimasukkan secara lembut. Nah, kedudukannya boleh baik digas waladdall, diangkat suaranya, atau mungkin hanya waladdallin. Nah, kedudukannya benar. Nah, jadi itu cara bacanya. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam mempelajari dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.